Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandria Putri Budiman dari kelas 8I SMP 2 Lembang. Di sini saya akan membacakan materi PPKN kelas 8 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. A. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. 2. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. 3. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. 4. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. A. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga memuat
bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara, ketentuan yang diadakan Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Tertulis, rumusnya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Memuat norma-norma aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Alat kontrol. Untuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. C. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disebut sebagai MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9/MPR/1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.